Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dengan berlalunya waktu, semua kursi di arena telah terisi, dan bahkan generasi muda dari kebangsaan Xiao yang dipimpin oleh Xiao Feng di barisan depan telah hadir. Di kursi tetua yang kosong, Xiao Dingtian dan yang lainnya terdaftar secara mengesankan. Orang yang duduk di tempat pertama adalah Xiao Yuheng, patriark yang jarang terlihat di hari-hari biasa. Yang mengejutkan kebanyakan orang, itu adalah lelaki tua yang duduk di sebelahnya saat ini. Itu adalah Xiao Zhen, tetua agung dari keluarga Xiao. Seperti biasa, meskipun pertemuan klan bisa disebut pesta muda yang langka di klan, yang lebih tua tidak akan berpartisipasi. Kali ini bahkan dia muncul, yang menunjukkan bahwa kandungan emas dari pertemuan klan ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang membuat banyak orang secara tidak sadar mengasosiasikan Xiao Yan. Bahkan yang lebih tua maju ke depan untuk Xiao Yan. Sepertinya dia sangat optimis tentang dia. Hubungan antara Xiao Yan dan tiga pemimpin kabinet tidak harmonis. Kali ini, mungkin untuk membantunya meredakan tekanan. Bagaimanapun, ada seorang tetua besar, bahkan Xiao Dingtian, yang bertanggung jawab atas kabinet, memiliki menjadi lebih atau kurang terkendali. Yah, aku tahu satu hal dan aku tidak tahu yang lain. Meskipun yang lebih tua keluar untuk Xiao Yan, tujuan sebenarnya adalah untuk nona muda kedua. Di antara generasi muda kebangsaan Hui, nona muda kedua memiliki bakat besar, kekuatan, dan saya mendengar bahwa dia telah menjadi ahli herbal tingkat ke-7. Hei, ada permainan yang bagus untuk dilihat sekarang. Kerumunan di tribun berbicara satu sama lain, tetapi ketika mereka menyebutkan apa yang disebut ibu kedua keluarga, wajah mereka tidak bisa membantu menunjukkan kekaguman mereka. Terutama ketika mereka menyebutkan identitas dukun tingkat ke-7 yang terakhir, orang-orang yang hadir hampir selalu memikirkan Xiao Yan, yang berhasil menyempurnakan pil tingkat ke-7 2 bulan lalu, mereka juga dukun tingkat 7 asli. Jika mereka bertemu, mereka tidak akan menjadi baik dengan mudah. Di meja penatua, Patriark Xiao Yuheng mengerutkan kening dan melihat ke kursi kosong di depan tribun di bawah. Dia tidak bisa tidak curiga. Pada saat ini, Xiao Yan dan Xiao Xuan masih belum muncul, yang membuat orang diam-diam khawatir. Xiao Zhen, penatua di satu sisi, juga menyadari hal ini. Dia juga penasaran, jika Xiao Yan tidak ada di sana, dia mungkin mengerti mengapa, tapi Xiao Xuan selalu menghormati keluarga. Jika bukan karena alasan yang paling penting, yang terakhir tidak akan pernah terlambat. Batuk. Pada saat ini, suara batuk samar yang mengandung gas sumber terdengar di telinga semua orang di alun-alun. Tiba-tiba, suara berisik itu berkurang dengan cepat. Sesaat kemudian, itu menghilang. Ada keheningan di lapangan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kursi yang lebih tua di ketinggian, dan mereka tidak merasakan kekaguman. Sebagai tokoh tingkat atas keluarga, sangat jarang berkumpul di tempat ini. Bahkan beberapa orang tua dalam keluarga harus menjaga sikap hormat terhadap mereka, tidak terkecuali anak-anak mereka yang masih kecil. Saat ini, Xiao Dingtian sedang berdiri. Mata tuanya yang keruh perlahan berpatroli di seluruh hadirin. Dia berhenti ketika melewati suatu tempat. Kemudian dia mengambil kembali matanya. Senyum muncul di wajah lamanya dan berkata dengan lemah. Sekarang jumlah orang sudah selesai, waktunya tidak menunggu. Pertemuan klan akan secara resmi dimulai. Wow, begitu suaranya jatuh, di tribun di bawah, anak-anak muda yang tak terhitung jumlahnya dari kebangsaan Xiao segera bergema dengan suara bersemangat. Keributan itu lebih keras dari sebelumnya, hampir mencapai langit. Di meja penatua, Xiao Dingtian tersenyum puas. Kemudian dia dengan lembut menekan kekosongan dengan tangannya. Tekanan tak terlihat segera menyerang seluruh penonton, dan suasana berangsur-angsur menjadi stabil. Yang pertama terus tertawa. Menurut aturan asosiasi klan, menurut kekuatan kultivasi, teater juga dibagi menjadi 3, yang dibedakan oleh tingkat kekuatan Raja Sumber, Kaisar Sumber dan Sekte Sumber. Perang Sumber Raja pertama, dan 50 tempat yang akhirnya menang akan menerima hadiah keluarga. Dalam 10 besar, Anda memiliki hak untuk menantang tingkat Kaisar Sumber. Jika Anda bisa menang, hadiah yang sesuai akan berlipat ganda, Kaisar Sumber dan Sumber Sekte, dan sebagainya. Ingat, asosiasi klan hanya menilai kekuatan semua peserta di sini untuk meredam pengalaman bertarungmu.
Asosiasi Presbyterian juga berharap kamu bisa tumbuh hingga batas terbesar dalam pertarungan satu sama lain, daripada membiarkanmu melukai pembunuh secara berurutan, untuk mendapatkan hadiah. Saya harap Anda bisa berhenti. Jika tidak, jangan salahkan Asosiasi Presbyterian karena tidak baik. Sekarang, pertempuran pertama dari Asosiasi Klan, pertempuran 10 orang dari Raja Sumber, mulai. Ketika kata terakhir di mulut Xiao Dingtian keluar, sekelompok besar orang segera melompat ke peron, dan suasana di lapangan menjadi tegang. Klan, mari kita mulai. Pada saat yang sama, di keluarga Xiao, di taman lain tempat Xiao Yan berada, Xiao Xuan dan Lianer mengerutkan kening dan berdiri di luar ruang rahasia. Melihat ruang rahasia di mana tidak ada gerakan di depan mereka sedikit gugup. Tiba-tiba, Xiao Xuan yang pendiam mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah medan pertempuran. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, lalu menurunkannya dan perlahan meludahkannya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Pertemuan klan telah dimulai." Mendengar pidato itu, mata indah Lianer berkilat, dan sepasang mata spiritual juga menatap mereka. Kemudian dia santai dan mengalihkan pandangannya ke pintu ruang rahasia yang tertutup. Ada rasa urgensi di matanya yang indah, yang berhenti sedikit. Ini adalah caranya. Untungnya, hari ini hanya perang Yuan Wang. Kuharap masih tepat waktu. Kamu gadis, besok akan menjadi perang Yuan Huang. 3 tetua melaporkan namamu. Kamu harus pergi dan melihatnya hari ini. Kalau tidak, kamu tidak tahu beberapa aturan. Aku khawatir kamu akan banyak menderita. Melihat Lianer dengan khawatir di wajahnya yang cantik, Xiao Xuan juga sedikit tidak sabar. Lianer bisa menghadiri pertemuan keluarga Xiao, yang diakui oleh keluarga Xiao. Ketika Xiao Yan bergabung dengan keluarga di masa depan, Lianer bisa menghindari mata aneh itu. Tapi sekarang, dia bersikeras untuk tinggal di sini dan berharap melihat Xiao Yan keluar dengan matanya sendiri. Kenapa? Saat ini, Xiao Yan masih memurnikan pil. Pada saat ini, suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar di depan halaman. Mereka memalingkan muka dalam sekejap, tetapi mereka kebetulan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar pintu. Pria itu tinggi dan alisnya cukup kaku. Wanita itu terbungkus rok merah, sosoknya yang cekung dan cembung sepenuhnya terbuka, dan sepasang kaki panjang seputih salju dengan berani terbuka di udara, itu bahkan lebih menarik perhatian. Saat ini, yang paling mengejutkan Xiao Xuan adalah napas mereka berada di atas sekte sumber bintang 5. Kedua orang itu tiba-tiba muncul, yang membuat wajah Xiao Xuan sedikit tegang, dan kemudian menatap mereka. Lianer di satu sisi menatap 2 orang di depannya dengan waspada. Di permukaan tubuh, sumber samar Qi mengembun. Dalam hal ini, para pria dan wanita muda tersenyum, berjalan ke depan, memasuki halaman, dan menatap lurus ke ruang rahasia tempat Xiao Yan berada. Hehe, sesepuh bilang dia adalah eksistensi paling alternatif dalam keluarga. Aku tidak percaya sebelumnya, sekarang sepertinya aku meremehkannya. Tawa magnetis dari orang-orang muda mengirimkan semangat yang luar biasa, yang secara tidak sadar membuat orang merasa rendah diri. Xiao Xuan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Tidak ada keraguan tentang bakatnya untuk diakui oleh tetua Wushu. Satu-satunya hal yang dapat mengejutkanku adalah dia juga telah mencapai posisi jiwa urutan ke-7. Di satu sisi, bibir wanita rok merah itu semerah darah, dan sentuhan keheranan muncul di pipinya yang cantik. Jari-jarinya yang fleksibel dan ramping terentang perlahan. Dengan cincin jari, sekelompok api merah juga muncul, dan melompat terus-menerus dengan tarian lembut jari-jari wanita itu. Melihat adegan ini, mata Xiao Xuan sedikit menegang, dan dia langsung memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Jika tidak terjadi apa-apa, kuharap kau bisa keluar dari sini. Pada saat ini, Lianer akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum sedikit pun. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat menyapu tubuhnya dan mendekati mereka. Pada saat gadis itu hendak bertarung, Xiao Xuan buru-buru menghentikannya. Pada saat yang sama, matanya juga tertuju pada pria dan wanita yang berlawanan, berpelukan sedikit dan berkata. Tanpa diduga, itu adalah patriark muda dan nona muda kedua. Begitu kata-kata ini keluar, sepasang pria dan wanita segera menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kemudian mereka dengan cepat memeluk Xiao Xuanyi dan berkata dengan hormat. Langkah penatua telah menyakiti kita berdua. Kamu adalah penatua kabinet. Dalam hal senioritas,
beraninya kami menerima hadiah sebesar itu darimu. Saya harap yang lebih tua akan mengambil kembali pesanannya. Mendengar pidato itu, Xiao Xuan sedikit ragu, dan kemudian melihat mereka lagi. Pria itu, bernama Xiao Shaojun, adalah putra dari Patriark Xiao Yuheng. Pada saat yang sama, ia juga dikenal sebagai orang paling berbakat di generasi muda keluarga. Dia masih muda, tetapi dia telah dianggap oleh banyak tetua sebagai patriark keluarga berikutnya. Wanita di sebelahnya, Xiao Xiu, adalah cucu dari Xiao Zhen yang lebih tua. Demikian pula sebagai pemimpin puncak generasi muda keluarga, identitas dan statusnya tidak tertandingi oleh segelintir orang dalam keluarga, terutama identitas seorang apoteker. Melihat generasi muda dari seluruh keluarga, tidak ada yang bisa menandingi. Tentu saja, kesimpulan ini juga berhenti sebelum Xiao Yan muncul. Di belakang Xiao Xuan, Lianer juga terkejut dengan pemandangan di depannya untuk waktu yang lama sampai Xiao Xuan mengusap kepala kecil gadis itu sambil tersenyum. Yang terakhir tiba-tiba mendapatkan kembali pikirannya, dan kemudian matanya dengan takut-takut mengambil kembali napas kuat yang dilepaskan. Transformasi pada saat ini sangat sulit untuk dibayangkan. Apakah ini benar-benar pria yang kuat di tingkat Yuan Huang? Kalian berdua, kali ini, kebangsaan Hui jelas bukan karena hubungan antara kebangsaan Hui dan kebangsaan Hui. Beberapa orang melakukan percakapan sederhana, dan Xiao Xuan kemudian tersenyum langsung pada subjek tersebut. Xiao Shaojun tersenyum dan berkata, "Kamu pasti sudah tahu tentang klan batu yang tersisa di utara. Klan batu dihancurkan, dan para pemimpin keluarga sangat takut akan hal itu. Untuk melindungi Wanyi, keputusan kerajaan mengingatkan kita." Petik 2. Xiao Xuan mengangguk sedikit. Dia juga penasaran dengan masalah keluarga Beishi. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan keluarga sebesar itu tanpa diketahui oleh orang luar? Ini benar-benar mengejutkan. Adapun asosiasi klan, bagaimanapun, itu hanya milik orang-orang muda ini. Saya telah melewati waktu ini. Kali ini, keluarga Hui dan Batu hanyalah salah satunya. Yang kedua adalah memutuskan untuk memasuki leluhur, kuil dan menyelesaikan pengorbanan klan. Ketika dia mengatakan ini, Xiao Shaojun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap orang di depannya, seolah-olah dia takut akan ketidaksenangan Xiao Xuan. Kemudian dia melirik ke pintu ruang rahasia yang tertutup rapat dan berkata lagi, "Saya telah mendengar banyak tentang pengalaman Anda baru-baru ini dalam keluarga. Penatua Xiao Dingtian kaku, keras kepala, dan bahkan bertele-tele, tapi dia benar-benar berdedikasi untuk kebaikan keluarga. Karena itu, tolong jangan membencinya." Kata-kata ini, patriark muda tidak memberitahuku. Mendengar pidato itu, Xiao Xuan membuat suara sambil tersenyum dan tidak peduli. Dia tinggal di keluarga Xiao selama beberapa tahun. Semua orang dari keluarga Xiao tahu tentang hidupnya. Meskipun Xiao Shaojun baru saja kembali ke keluarga, dia mungkin tahu ini. Tentu saja, dia juga memahami perilaku Xiao Yan di keluarga Xiao. Pada saat ini, niatnya jelas. Xiao Shaojun tersenyum cerah, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak. Semua orang tahu prinsip-prinsip ini dengan jelas. Dia hanya tidak ingin keluarga terus bermain-main karena beberapa hal sepele. Dia tidak punya hak untuk berkhotbah tentang Xiao Dingtian. Sekarang, dia hanya bisa berharap Xiao Yan berhenti. Namun, Xiao Xuan hanya bisa tersenyum tak berdaya tentang ini. Dia secara alami tahu sifat Xiao Yan. Hubungan antara Xiao Yan dan Xiao Dingtian telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga tidak mungkin semuanya berakhir dengan baik. Bahkan dia tidak bisa campur tangan lagi. Xiao Shaojun dan Xiao Xuan tinggal di halaman untuk waktu yang lama. Xiao Xuan dan kedua orang ini juga berbicara dan tertawa. Dibandingkan dengan beberapa orang tua dalam keluarga, percakapan dengan dua anak muda ini tidak diragukan lagi jauh lebih mudah. Selain itu, dalam godaan Xiao Xuan yang disengaja atau tidak disengaja, kedua orang ini juga menunjukkan perasaan baik mereka terhadap Xiao Yan, yang tidak melarang yang pertama untuk diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, kedua orang ini bukan Xiao Dingtian. Jika tidak, Xiao Yan tidak mungkin bergabung dengan keluarga Xiao hanya karena status mereka. Ketika keduanya pergi, halaman menjadi tenang kembali, matanya kembali ke ruang rahasia dan pikirannya pulih. Xiao Xuan melihat pintu yang masih belum ada tanda di depannya. Bagaimanapun, dia harus menghela nafas tanpa daya dan menunggu lama. Dia tidak pergi sampai matahari terbenam di barat dan bintang-bintang ada di langit. Keesokan harinya,
Perang Yuan Huang berakhir sehari sebelum kemarin, dan hari baru mengantarkan Perang Yuan Huang. Mode pemilihan yang sama adalah situasi perang yang sama sekali berbeda dan keras. Hari ini, Xiao Xuan harus hadir untuk mencegah Lianer melakukan kesalahan di tengah jalan. Di medan pertempuran, ada banyak kebisingan, dan pemandangannya panas. Perang Yuan Huang dimulai, Lianer datang, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. Pada saat yang sama, di taman lain, di ruang sempit di belakang pintu ruang rahasia yang tertutup, pada saat ini, bagian dupa dan sedang naik. Di medan pertempuran, dengan dimulainya Perang Yuan Huang, pertempuran sengit terjadi satu demi satu di 3 platform besar. Lianer berdiri di atas platform pertempuran mengambang. Pada saat ini, di seberangnya, adalah seorang kaisar kayu San Xingyuan. Pada saat ini, ketika yang terakhir melihat keindahan yang indah di depannya, warna sembrono muncul di pipinya. Sadar akan kultivasi Kaisar Lianer Yuan di masa-masa awalnya, dia tidak bisa menahan bercanda. "Tut, kamu adalah gadis yang mengikuti Xiao Yan. Tanpa diduga, kamu juga seorang kaisar sumber. Namun, melihat nafasmu, itu mungkin hanya sebuah terobosan." Kata-kata pria itu membuat Lianer sedikit mengernyit, dan rasa jijik melayang di hatinya. Hatinya bergerak, dan sumber ki di tubuhnya mulai bekerja segera. Hei, gadis kecil, aku juga tidak menggertakmu. Aku tidak ingin kamu kehilangan muka. Lagi pula, tidak baik bagi gadis yang menyebalkan untuk menangis. Kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Aku, tidak sulit bagimu, bagaimana? Ketika pria itu melihat Lianer mengerutkan kening, dia sepertinya mengatakannya sendiri. Matanya segera berkedip dan melanjutkan. Mendesis. Namun, pada saat suara itu jatuh di mulutnya, tubuh halus gadis itu tiba-tiba meledak ke depan, jari-jarinya menjentikkan, dan beberapa lampu ungu dengan cepat menyapu dan jatuh di sekitar pria itu. Beberapa dari mereka langsung menuju yang terakhir. Kekosongan yang tak terlihat itu terpelintir dan pecah, dan udara diselimuti kabut beracun ungu. Tidak, sumber gas ibu itu beracun. Melihat adegan ini, wajah pria itu tiba-tiba berubah, dan dia merasa ceroboh di dalam hatinya. Sementara tubuhnya mundur dengan cepat, sumber gas di tubuhnya melonjak, menghalangi tembakan pita ungu dari wajahnya. Kemudian, sosok itu melintas, dan suara tabrakan terdengar di lapangan. Dari awal pertempuran, gadis itu menghilangkan semua tautan pemanasan dan dengan cepat membawa pertempuran ke panggung putih panas dengan tabrakan frontal. Tut, tubuh racun kemalangan, karena dapat tumbuh ke tingkat seperti itu, bagaimana kekuatan meledak sebanding dengan kaisar sumber biasa. Bocah itu akan kalah. Di suatu tempat di tribun, Xiao Lei bersandar dengan nyaman di pagar dengan tangan melingkari dadanya. Xiao Zuobin tersenyum dan mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakak pergi menemui Xiao Yan kemarin, meskipun dia tidak melihat siapapun." "Oh, aku tidak melihat siapapun. Bagaimana menurutmu?" Xiao Lei terkejut ketika dia mengangkat alisnya. Yang terakhir menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil menangis dan tersenyum. Dikatakan bahwa pria itu sedang memperbaiki pil sekarang. Diam dan tidak ada yang akan terlihat. Begitu suara itu jatuh, Xiao Lei tiba-tiba berdiri tegak, berbalik untuk menatap yang terakhir dan berkata dengan takjub. "Apa, pertemuan klan telah dimulai? Bagaimana dia bisa pergi untuk memurnikan pil? Bukankah jelas bahwa dia menyerah? Memasuki keluarga." Yang terakhir mengangkat bahu dan memutar bibirnya untuk menunjukkan ketidakberdayaan. Saat ini, mereka paling tahu bahwa Xiao Yan sedang memperbaiki pil, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Pada saat ini, pria yang bertarung dengan Lianer di lapangan dipukul balik oleh yang pertama dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Dia jatuh setengah langkah dari meja dan hampir jatuh. Ini juga menentukan hasil akhir kompetisi di lapangan. Gadis itu berdiri di peron dengan wajah acuh tak acuh, menyapu alisnya dan melihat ke suatu tempat di mimbar, di mana Xiao Xuanzeng berdiri dengan tenang. Dalam sekejap mata, Perang Yuan Huang berakhir. Selanjutnya, inilah saatnya untuk mengantarkan Perang Yuan Zong yang menarik perhatian generasi muda dari seluruh keluarga Xiao. Keesokan harinya, kompetisi akan segera dimulai. Di halaman, Xiao Xuan mengerutkan kening dan melihat ke pintu di mana masih belum ada gerakan di depannya. Tangannya tanpa sadar mengepal, hatinya gelisah. Perang Yuan Zong akan segera dimulai. Saat ini,
Xiao Yan tidak memiliki tanda-tanda akan keluar dari bea cukai, yang membuat mereka semakin buruk yang memiliki sedikit harapan di hati mereka. Klan Xiao, medan pertempuran. Xiao Tian, Seng. Di platform pertempuran, saat Xiao Tian memukul mundur seorang anak keluarga baru yang maju, tawa puas terdengar di kursi tetua. Xiao Jinghong memandang Xiao Tian di peron di bawah sambil tersenyum. Kemudian, ketika dia ingin duduk, Xiao Dingtian berdiri perlahan di sampingnya. Setelah menilai hasil pertempuran di sisi lain, kata-kata selanjutnya, tapi itu membuat beberapa orang di meja tetua terlihat tegang. Selanjutnya, Xiao Chuhang, bertarung. Xiao Yan. Mengacu pada Xiao Yan, Xiao Dingtian tidak bisa menahan tawa dingin. Dia secara alami mendengar tentang Xiao Yan dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, setelah beberapa pengaturan, lawan asli Xiao Chuhang digantikan oleh Xiao Yan. Di lapangan, wajah Xiao Chuhang saat ini juga terlihat nyaman. Jelas bahwa dia juga tahu sesuatu tentang masalah ini. Setelah Xiao Dingtian menemukannya lusa kemarin dan menjelaskan alasannya, Xiao Chuhang cukup puas dengan masalah ini. Mengingat bahwa Xiao Yan tidak melangkah ke rumah keluarga Xiao pada awalnya, dia melakukannya seperti itu. Hari ini, meskipun dia tidak bisa mengalahkannya dari depan, karena dia bisa mengalahkan yang terakhir tanpa bertarung, mengapa tidak melakukan hal yang nyaman dan sederhana? Di tribun bawah, Xiao Xuan melihat pemandangan di tempat kejadian. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasannya? Namun, mengendarai harimau tidak dapat dihindari, tetapi itu ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Xiao Yan, jika kamu hadir, kamu akan segera naik ke panggung untuk bergabung dalam perang, jika tidak, kamu akan dianggap abstain. Cahaya mata surgawi Xiao Ding perlahan memeriksa seluruh penonton, terutama ketika melewati Xiao Xuan, dia melihat ekspresi bermartabat di wajah yang terakhir, dan senyum di wajahnya sedikit lebih kaya. Karena bahkan Xiao Xuan, yang selalu stabil, menunjukkan ekspresi seperti itu, dia tidak perlu ragu bahwa Xiao Yan hari ini pasti tidak akan bisa muncul. Karena saya tidak ingin bermain, saya menyatakan bahwa pertempuran ini. Setelah pemeriksaan seminggu, Xiao Dingtian memutar mulutnya dan tersenyum. Ada kepuasan tersendiri dalam senyumnya. Namun, Xiao Mingyuan, yang tidak jauh, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Xiao Dingtian, mengapa kamu begitu cemas? Bahkan jika orang belum tiba saat ini, kamu dapat menilai Xiao Yan untuk abstain. Menurut ketentuan majelis umum, kamu harus menjadi orang yang bertanggung jawab dalam 1/4 jam. Haruskah Anda mengabaikan aturan?" Mendengar pidato itu, Xiao Dingtian malah tersenyum bukannya marah dan berkata, apakah kamu tidak tahu apakah Xiao Yan bisa ada di sana? Kalau begitu, mengapa membuang waktu dan menunda dengan sia-sia? Aturan adalah aturan, apakah Anda mencoba mengabaikannya?" Xiao Mingyuan tampak gugup, dan suasana hatinya juga gugup. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. "Haha, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Karena kamu bersikeras, mengapa kamu tidak menunggu sebentar? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Tidak peduli berapa lama kamu menunda, hasilnya pasti akan sia-sia, tidak bisa diubah." Hehe, tetua benar, hasilnya adalah hasilnya. Secara alami, itu tidak dapat diubah. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena datang terlambat. Kata-kata lelah sedikit keluar, Xiao Yan menginjak peron dan memutar tubuhnya. Tiba-tiba, suara benturan tulang yang renyah terdengar satu demi satu. Anak ini akhirnya ada di sini. Pada saat yang sama, melihat pemandangan saat ini, dengan penampilan Xiao Yan, wajah Xiao Xuan di mimbar tiba-tiba membeku, diikuti oleh senyum kecewa. Kekhawatiran gugup di hatinya akhirnya bubar saat ini. Gadis dengan wajah gugup di satu sisi tidak bisa menahan ekspresi ekstasi. Di depan tribun, Xiao Tian memandang Xiao Yan yang akhirnya muncul di lapangan. Alisnya yang sedikit berkerut perlahan meregang, dan sudut mulutnya dengan lembut membangkitkan senyum. Bersama dengan Xiao Lei dan Xiao Zuobin saat ini, mereka semua terlihat seperti ini. Di meja sesepuh, mata tertutup si tetua perlahan terbuka, menatap pemuda berbaju hitam perlahan keluar dari lapangan, dan sedikit mengangguk. Xiao Mingyuan dan yang lainnya di samping akhirnya menghela nafas lega. Hanya Xiao Dingtian saat ini, menghadapi perubahan mendadak di lapangan, wajah tua berwarna biru besi, dan setengah dari wajahnya mengejang hebat. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan akan muncul pada saat terakhir ini dan menyaksikan platform pertempuran akan segera berakhir.
Pada saat ini, situasinya juga tiba-tiba terbalik. Tentu saja, Xiao Chuhang, yang berada di panggung yang sama dengan Xiao Yan, yang memiliki fluktuasi emosi yang paling hebat. Pada saat ini, yang terakhir, yang awalnya penuh senyum, berubah menjadi takjub, menatap Xiao Yan di depannya dengan wajah yang luar biasa, dan emosinya yang bersemangat jatuh ke gua es dalam sekejap. Kenapa kamu di sini? Melihat pria di depannya lagi, Xiao Chuhang seperti melihat mimpi buruk. Sebelum dia mulai, rasa takut yang mendalam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan segera membangkitkan senyum jahat di sudut mulutnya, bercanda. Mengetahui bahwa lawan saya adalah seorang kenalan lama, saya tentu saja tidak berani absen. Itu terjadi bahwa saya tidak bersenang-senang terakhir kali. Mengapa Anda dan saya tidak bersenang-senang hari ini? Setelah itu, hati Xiao Yan bergerak, dan jiwa yang kuat segera menyapu dan menutupi seluruh platform pertempuran. Dengan tampilan cara Xiao Yan, Xiao Chuhang tidak bisa menahan ekspresi panik di wajahnya. Mengingat bahwa Xiao Yan mematahkannya dengan kepalan tangan, dan sekarang kekuatannya lebih baik dari sebelumnya, bukan? Tunggu, setelah berjuang dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, aku mengaku kalah. Begitu komentar ini keluar, seluruh penonton langsung mencemooh. Xiao Dingtian di meja tetua terlihat sangat jelek. Dia menutup matanya dan mengambil kembali matanya. Dia hampir tercekik oleh napasnya sendiri di dadanya. Dalam hatinya, dia menyesal telah menemukan target pada orang bodoh ini. Di mimbar, Xiao Feng menatap Xiao Chuhang yang akhirnya menyerah di bawah tekanan jiwa Xiao Yan. Dia juga menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Menurutnya, dari kondisi mental dan konsumsi gas internal Xiao Yan, jika dia bertarung saat ini, itu akan menjadi satu-satunya kesempatan untuk memenangkannya. Sayangnya, saudara laki-lakinya yang bodoh tidak memiliki kesadaran seperti itu. Setelah menderita pukulan, bahkan sekarang itu akan mengungkapkan keadaan pikiran yang rapuh hanya di hadapan Xiao Yan. Elder, dia mengaku kalah. Bagaimana menurutmu? Dengan napas ringan, Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke kursi tua yang lebih tinggi dan menatap langsung ke Xiao Dingtian. Arti provokasi tidak disembunyikan sama sekali. Melihat ini, Xiao Dingtian semakin marah. Dia sepertinya ingin memakan Xiao Yan mentah dan mengupasnya hidup-hidup. Sampai Xiao Yuheng, sang kepala suku, terbatuk, dia tiba-tiba kembali ke pikirannya. Dia menahan kebencian di lubuk hatinya dan melompat keluar dari giginya untuk waktu yang lama. Xiao Chuhang menang atas Xiao Yan, Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, ledakan suara terdengar di lapangan. Pada saat yang sama, Xiao Dingtian duduk kembali di kursi di belakangnya, mendengus dingin, mendorong seorang penatua di sampingnya untuk melanjutkan tuan rumah, sementara dia duduk di tempatnya dengan wajah tertekan dan tetap diam. Di atas panggung, Xiao Chuhang mundur dengan ekspresi dekaden di wajahnya. Xiao Yan menarik napas, mengalihkan pandangannya dan melihat lagi ke arah taman lainnya. Di sana, Raja Utara menyapa Dan Lei, dan bagian terakhir dari Yunling dan belum sepenuhnya selesai. Saat ini, putaran pertama pertempuran baru saja berakhir, dan dia harus kembali dan melanjutkan untuk menyelesaikan pil. Namun, saya tidak tahu ekspresi indah apa yang akan muncul di wajah lama Xiao Yan jika Xiao Dingtian tahu bahwa yang terakhir datang untuk menyelesaikan permainan sambil memurnikan pil. Untuk kepergian Xiao Yan, meskipun orang-orang yang hadir penasaran, mereka tidak punya waktu untuk memperhitungkannya. Bagaimanapun, permainan di lapangan berlanjut, dan semua proses belum berakhir. Jika bukan yang pertama, siapa yang akan peduli apakah dia pergi atau tidak? Segera, Xiao Yan kembali ke taman lain lagi. Setelah pembersihan intensif Xiao Yan, Yunling dan secara alami muncul dengan sempurna, dan kemudian datang ke halaman di mana bir putih dilarang. Dalam beberapa hari terakhir, keadaan Bai Hua tidak berubah secara signifikan. Di bawah penindasan susunan Xiao Xuan, dia masih dalam kondisi stabil untuk saat ini. Ini adalah salah satu dari sedikit kabar baik. Setidaknya, jika tidak ada lagi kerusuhan, itu berarti monster di tubuhnya tidak berada di atas angin, dan masih ada kesempatan untuk memulihkan semuanya. Selanjutnya, tanpa tindakan yang berlebihan, Xiao Yan benar-benar membungkus Yunling Dan dengan bantuan kekuatan jiwanya. Dengan obat aneh dari pil itu sendiri, dia menguburnya langsung ke tubuh bir putih dan menunjuk ke asal jiwa. Berbeda dari metode penggunaan biasa,
Kali ini, Xiao Yan akan mengandalkan kekuatan pil ini untuk membiarkan asal jiwa bir putih benar-benar melahap asal jiwa monster itu. Berdengung. Namun, pada saat kekuatan jiwa Xiao Yan menghilang ke dalam pohon bir putih, kekuatan jiwa hitam yang ganas seperti binatang tiba-tiba menyerang. Cakar aneh yang terkondensasi darinya tampaknya merobek kekuatan jiwa Xiao Yan berkeping-keping. Puff! Pada saat berikutnya, pikiran Xiao Yan bergerak. Segera, api tak terlihat dengan cepat membungkus kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa yang melonjak mengembun menjadi tangan tak terlihat dan mengusir monster yang mendekat. Kemudian, ketika monster itu ingin menyerang lagi, kekuatan jiwa seperti susu tiba-tiba keluar dan berubah menjadi binatang buas yang aneh. Dia melawan pria aneh itu untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, hitam dan putih, itu adalah pertempuran sengit di satu tempat, dan Xiao Yan mengambil kesempatan untuk dengan cepat menembus kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, di depan mata Xiao Yan, sumber jiwa putih susu yang besar muncul, yang merupakan sumber jiwa bir putih. Namun, saat ini, kelompok asal jiwa ini dikelilingi oleh yang lebih besar, tetapi hanya setengah dari kelompok jiwa hitam. Asal-usul jiwa hitam yang aneh menutupinya perlahan seperti cairan kental. Dari perspektif Xiao Yan saat ini, sebagian besar kekuatan asal jiwa putih sekarang terbungkus olehnya, meskipun kekuatan jiwa Bima Sakti di dalamnya belum sepenuhnya ditelan. Rencana perambahan seperti itu, setelah berlanjut, semua asal-usul jiwa bir putih, termasuk tubuh ini, akan ditempati oleh monster itu. Untungnya, keberadaan Yun Lingdan ditakdirkan untuk membalikkan semua ini. Berdengung. Pada saat Yun Lingdan memasuki tubuh, energi aneh segera menyapu keluar. Kekuatan jiwa Xiao Yan adalah yang pertama menanggung beban. Jika itu tidak cukup cepat, setidaknya itu akan melukai jiwanya. Di luar, pada saat kekuatan jiwa Xiao Yan menarik diri dari bir putih, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan tubuhnya terbalik setengah langkah, yang dapat dianggap sepenuhnya menghindari invasi energi itu. Yun Lingdan ini unik. Beberapa saat yang lalu, ketika kekuatan jiwanya ingin menarik diri dari bir putih, energi aneh yang menyapu tubuhnya tiba-tiba berkontraksi. Pada saat yang sama, hisapan yang lebih menakjubkan dilepaskan dari sumber jiwa Whitebeard, sehingga Xiao Yan. Meskipun sedikit mendebarkan, itu juga dapat meyakinkan Xiao Yan. Lagi pula, karena ada kekuatan ini, saya percaya bahwa asal-usul jiwa dari bir putih yang ditelan juga dapat dilawan lagi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ingin benar-benar menelan jiwa monster itu. Bagaimana kabarmu? Melihat Xiao Yan bergegas kembali, Xiao Xuan bertanya dengan heran. Sentuhan ketegangan juga muncul di wajah cantik Lianer. Hehe, efek Yun Lingdan ini jauh di luar dugaanku. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Begitu mereka mengatakan ini, mereka saling memandang dan tersenyum. Batu besar yang tergantung di hati mereka akhirnya jatuh dengan berat. Kemudian, ketika mata ketiga orang itu jatuh pada pohon bir putih di depan mereka lagi, energi aneh menyebar dari tubuhnya dan perlahan membungkus tubuhnya. Napas vitalitas yang sangat kuat juga benar-benar menenangkan emosi di hati ketiga orang itu. Meskipun situasi di bir putih telah stabil untuk saat ini, jelas bahwa ia tidak dapat bangun dalam waktu singkat. Saya khawatir kita harus menunggu integrasi lengkap dari dua asal jiwa. Setelah menyelesaikan masalah bir, hal lain yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah asosiasi klan. Dibandingkan dengan perang antara Yuan Wang dan Yuan Huang, perang antara Yuan Zong tidak diragukan lagi lebih indah. Generasi muda keluarga, yang langka di hari-hari biasa, berkumpul bersama hari ini. Apa yang lebih jarang adalah bahwa mereka secara intuitif dapat memahami kekuatan orang-orang ini, yang secara alami bermanfaat tanpa akhir untuk kultivasi masa depan anak-anak kecil keluarga di tribun. Yang disebut latihan adalah belajar, dan latihan adalah berjalan. Baik itu berlatih seni bela diri, keterampilan bertarung, atau menonton pertempuran antara yang kuat, ini adalah cara belajar. Berjalan di daratan dan mencari pengalaman, ribuan mil jauhnya, semuanya dimulai dengan satu langkah. Keduanya saling melengkapi dan untuk latihan. Pertempuran Yuan Zong jelas lebih intens dari sebelumnya. Meski jumlah rondenya jauh lebih sedikit, namun pertarungan antara Yuan Zong tidak mudah untuk membedakan kemenangan dan kekalahan, sehingga hampir setiap pertempuran berlangsung lama. Tentu saja, situasi seperti Xiao Yan di pagi hari adalah kecelakaan yang tidak terduga.
Setelah menyelesaikan masalah Birk, Xiao Yan terlalu malas untuk kembali ke medan pertempuran yang bising. Mendengarkan Xiao Xuan, pertarungan berikutnya mungkin akan terjadi besok. Karena tidak ada yang salah, dia beruntung bisa kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak. Meskipun hanya beberapa hari untuk memperbaiki pil kali ini, Xiao Yan tidak merasa lebih santai dari sebelumnya. Dia memiliki banyak roh yang sangat terkonsentrasi, konsumsi kekuatan jiwa dan sumber gas yang gila. Ini tidak sebanding dengan pil pemurnian di masa lalu. Tidak mudah untuk tetap tenang saat menghadapi penerbangan Xiao Chu di pagi hari. Dia bisa beristirahat saat ini, Xiao Yan benar-benar tidak berdaya untuk bergerak lagi. Xiao Xuan kembali ke lapangan lagi untuk mencegah Xiao Dingtian melakukan trik lagi. Lianer tidak tertarik dengan adegan itu, jadi dia pergi untuk menonton Bai Hua. Rombongan akhirnya kembali ke jalur yang benar dari ketegangan sebelumnya. Pada saat yang sama, pertempuran sengit sedang berlangsung di medan pertempuran dan di 3 platform batu. Xiao Linger, seorang gadis kuno dan aneh, dengan metode tubuhnya yang aneh, hampir sepenuhnya menang di seluruh pertempuran. Meskipun lawannya belum dikalahkan, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dari awal perang hingga akhir. Dia belum pernah bertemu tubuh Xiao Linger. Situasi perang yang luar biasa seperti itu jarang terjadi. Pada saat yang sama, tempat paling menarik di beberapa lingkaran pertempuran lainnya hari ini adalah Xiao Tian. Ketika perang datang ke tengah lapangan, pria ini benar-benar membuat terobosan yang sukses dalam pertempuran. Untungnya, lawannya tidak memanfaatkan bahaya orang lain dan akhirnya menang, tetapi suasana di lapangan cukup harmonis. Selain itu, ada juga anak keluarga di pengadilan. Pada hari kerja, tidak ada gunung atau embun. Begitu dia muncul di panggung hari ini, banyak tetua di meja tetua tidak bisa menahan ledakan kekaguman. Mata banyak orang menunjukkan ekspresi harapan, yang jelas cukup optimis tentang dia. Di game ketiga babak kedua, Xiao berlama-lama vs Xiao Yang menang. Di dalam lapangan, suara wasit terdengar pelan. Xiao berlama-lama di atas panggung bergumam dan menatap tajam ke arah Xiao yang sedang tersenyum padanya. Orang ini tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun, sejak keduanya mulai bertarung, dengan tubuh berkeliaran Xiao, dia dicegat oleh orang ini beberapa kali, sehingga itu seharusnya menjadi situasi yang aktif. Tanpa diduga, dia benar-benar dipegang di tangan yang terakhir, yang terkena pukulannya, telapak tangan terakhir dan terbang keluar dari lapangan. Hehe, maafkan aku, Nona. Aku di sini untuk membuktikan kekuatanku dan menjadi putra baru dunia, jadi aku harus melakukan yang terbaik. Menatap tubuh indah di seberangnya, Xiao yang perlahan mengangkat senyum dan berkata, aku tidak tahu apakah kamu bisa mengalahkan putra Tuhan, tetapi kamu tidak bisa melewati Xiao Yan. Xiao Linger mendengus dingin dan meremehkan. Mendengar pidato itu, Xiao yang mencibir. Dia telah mendengar tentang prestasi Xiao Yan. Meskipun dia mengalahkan Xiao Lei dan Xiao Zuobin, dia tidak perlu memikirkannya. Dia tidak akan percaya, dengan kekuatannya yang sebenarnya sekarang, tidak sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Di matanya, dia adalah satu-satunya lawan di konferensi, hanya Xiao Feng. Saat memikirkan hal ini, Xiao yang mau tak mau mengalihkan pandangannya ke Xiao Feng. Peringkatnya langsung ditempatkan di akhir perang Yuanzong, yaitu jika Anda ingin melihatnya di lapangan, Anda harus terlebih dahulu mengalahkan semua pemain kecuali dia. Alasan mengapa keluarga Xiao melakukannya bukan hanya karena yang terakhir adalah hubungan antara keturunan keluarga Xiao, tetapi juga untuk mencegah beberapa duel yang tidak adil di pertemuan keluarga. Justru karena alasan inilah identitas putra bangsawan sangat penting di mata anak-anak muda berkebangsaan Xiao. Namun, ketika Xiao yang melupakan Tuhannya, dia tidak menyadari bahwa satu-satunya hal yang dilihat Xiao Feng saat ini adalah kursi kosong Xiao Yan keesokan harinya. Pada hari keempat awal asosiasi klan, putaran kedua pertandingan penentu perang Yuanzong juga akan berakhir hari ini. Setelah itu, akan ada kompetisi kinerja generasi muda yang kembali ke tingkat atas klan. Sebaliknya, meskipun akan mengurangi banyak pertempuran praktis, itu diyakini memiliki daya tarik yang baik. Di mimbar, Xiao Yan akhirnya duduk di kursi yang seharusnya dia duduki beberapa hari yang lalu dan bersandar malas di sandaran kursi. Jika Lian Er tidak menariknya pagi-pagi, dia seharusnya masih tidur di tempat tidur saat ini. Hehe, saudara Xiao Yan, jarang datang sepagi ini. Pada saat ini,
Xiao Lei dan bayangannya berjalan mendekat dan bercanda sambil tersenyum. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menoleh, lalu mengangkat bahu sedikit malu dan meminta mereka untuk duduk. Dengan hubungan antara kalian berdua, jika Anda menjadi lawan dalam kompetisi kinerja besok, saya tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Melihat dua pria besar bersama-sama setiap saat, mulut Xiao Yan juga memiliki lengkungan olok-olok. Meskipun kedua belah pihak tidak bertemu berkali-kali, perasaan antara pria seperti ini tidak perlu tahu lebih banyak. Hehe, itu tidak masalah. Karena ini adalah permainan eksibisi, tidak ada begitu banyak aturan. Bukan tidak mungkin bagiku untuk bermain pada saat yang sama. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Yan mau tidak mau terlihat sedikit lesu. Dia memandang mereka dengan aneh. Pada saat sebuah ide melintas di hatinya, keringat dingin keluar dari belakangnya. Melihat ini, kedua bersaudara itu tersenyum pelan, tetapi mereka terlalu malas untuk terlibat terlalu banyak pada topik ini, dan melanjutkan, "Saudaraku, apakah kamu melihatnya?" Alis Xiao Yan sedikit tidak jelas, jadi dia tidak tahu sampai yang terakhir mengatakan tentang patriark muda. "Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum melihatnya. Dikatakan bahwa itu memiliki kekuatan yang kuat." Hehe, itu tidak hanya sangat kuat. Di antara rekan-rekan kita dapat membandingkan dengan kakak laki-laki tertua. Tidak ada orang lain kecuali saudara perempuan kedua. Bakat dan kekuatan kultivasi saudara laki-laki tertua adalah yang teratas dari 3 klan. Xiao Lei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Makna ibadah dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Itu sudah cukup untuk menunjukkan arogansi Xiao Shaojun untuk membuatnya mengagumi rekan-rekannya seperti ini. Apakah dia sekte sumber bintang 7? Ketika Xiao Yan curiga, kata-kata Xiao Zuobin tiba-tiba meledak seperti bom berat. Bahkan Xiao Yan tertegun sejenak karena kalimat yang tampaknya sederhana ini. Dari apa yang dilihatnya, kultivasi Xiao Lei di depannya dapat mencapai sekte sumber bintang 5, yang sudah menjadi pemimpin puncak generasi muda. Tapi Xiao Shaojun bisa mencapai titik seperti itu. Sekarang pikirkan lagi, tidak heran yang pertama terlihat seperti itu ketika dia menyebutkan patriark muda. Haha, jangan bicarakan ini dulu. Kamu secara alami akan melihat kekuatan patriark muda pada waktu itu. Namun, ada seorang pria yang sangat luar biasa di pengadilan baru-baru ini. Dia sedang mengejarmu. Itu dikatakan bahwa dia masih akan datang untuk putra dunia. Xiao Lei menepuk bahu Xiao Yan dan mengatakan sesuatu yang lucu dalam senyumannya. Xiao Yang, Sansing Yuanzong, orang inilah yang menjatuhkanku kemarin, yang mempermalukanku. Hari ini kamu harus membantuku membalaskan dendam ini. Xiao Yan hendak menjawab, tapi kemudian suara wanita yang sedikit marah tiba-tiba terdengar dari satu sisi, yang dengan cepat menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Mendengar suara yang familiar ini, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke belakang. Memang, Xiao berlama-lama tidak tahu kapan dia muncul di kursi mereka. Saat ini, ketika dia menyebut Xiao Yang, wajahnya yang cantik jelas tidak tampan. Mulut kecil membengkak marah untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan terkejut ketika dia tersenyum di wajahnya. Dia secara alami memahami metode tubuh aneh yang pertama. Bahkan jika dia bertemu muka dengannya, dia harus berhati-hati. Karena Xiao yang bisa memenangkan gadis itu, kekuatannya jelas bagus. Tidak hanya itu, bahkan Xiao Tian dikalahkan olehnya kemarin sore. Ya, orang itu adalah api. Hanya sedikit orang yang bisa mendekatinya. Terjerat olehnya sangat merepotkan, tapi kali ini dia menendang pelat besinya. Setelah seluruh pertempuran, bahkan kemarahan Dewa Api pun keluar. Sebagai hasilnya, bahkan pertahanan Xiao yang tidak dapat dipatahkan. Saya khawatir itu akan memiliki dampak psikologis yang besar padanya. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan terkejut. Dia melihat sekeliling lapangan. Kursi Xiao Tian benar-benar kosong saat ini. Sepertinya dia benar-benar dipukul. Pertahanan macam apa yang bisa menahan murka Dewa Api? Kembali ke Tuhan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Aku hanya tahu bahwa itu adalah sumber gas dari atribut roh. Mari kita lihat perubahan terakhirnya. Itu seharusnya merupakan hasil dari apa yang terjadi yang mengarah pada keterasingan, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak mungkin untuk mencapai titik impas pertahanan. Xiao Lei menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat ini,
dia mengingat perang antara Xiao Tian dan dia, dan merasakan ledakan penyesalan di hatinya. Saya berpikir bahwa dengan bakat yang terakhir, dan sekarang budidaya telah menembus sekte sumber, saya harus ditempatkan di 3 besar setidaknya, tapi saya tidak berharap kalah dari Xiao Yang bahkan tanpa melihat Xiao Yan di akhir. Ini pukulan besar. Ho, dia menghela napas perlahan. Xiao Yan secara kasar dapat memahami kekuatan Xiao Yang, atau dia tidak menyerang, tetapi dia memiliki keunggulan mutlak dalam pertahanan. Saya khawatir akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk bertarung dengannya saat itu. Setelah berbicara lama, kamu belum berjanji untuk membantuku. Pada saat ini, Xiao berlama-lama di kursi di belakangnya berteriak lagi. Xiao Yan sedikit bodoh dan segera berkata, "Karena kamu kalah darinya dan ingin membalas dendam, kamu harus pergi kepadanya setelah kamu mencoba meningkatkan kekuatanmu, daripada membiarkan aku pergi." Nona Ben tidak peduli. Game ini harus ditemukan. Jangan lupa, kamu masih berhutang budi padaku. Kalahkan dia, bahkan jika kamu membayarku kembali. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan terdiam. Dia memandang Xiao Lei dan mereka menatap diri mereka sendiri sambil tersenyum. Ada bau lucu di mata mereka. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas tanpa daya. Yah, aku akan tetap bertemu dengannya. Lain kali, Xiao Yang vs Xiao Yan. Pada saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, sebuah suara keras terdengar di kursi penatua di platform tinggi. Kemudian, sesosok tiba-tiba menyapu ke platform pertempuran. Ketika orang-orang memandangnya, pria itu tampak arogan, matanya mundur, sudut mulutnya perlahan mengangkat radian, menatap Xiao Yan yang masih berdiri di stand di bawah, lalu mengangkat tangannya perlahan, membuat gerakan provokatif. Melihat penampilan pemberontak pria di atas panggung, Xiao Yan tidak banyak bergerak. Dengan senyum tipis, dia melangkah maju. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba muncul di platform pertempuran dan berdiri tidak jauh dari tubuh Xiao Yang. Pada platform pertempuran yang luas, 2 sosok saling memandang dari kejauhan. Mereka mengenakan jubah hitam, dan 2 napas memenuhi pemandangan, menunjukkan suasana yang sedikit serius, yang membuat banyak orang yang hadir merasa sedikit kedinginan. Hei, aku tidak bisa membayangkan kedua orang ini bertemu bersama. Keduanya menjadi semakin terkenal di keluarga baru-baru ini. Sekarang ketika kita bertemu di pertemuan keluarga, kita bisa melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiao Yang mengancam akan menjadi putra baru keluarga. Xiao Yan mengadakan festival dengan Xiao Dingtian yang lebih tua. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yang hanya Sansing Yuanzong. Yang mana dari Xiao Lei dan Xiao Zuobin yang dikalahkan Xiao Yan di arena seni bela diri terakhir kali tidak lebih kuat dari level ini. Meskipun armor batu aneh Xiao yang memiliki pertahanan yang baik, itu mungkin tidak lebih baik dari Xiao Yan. Melihat 2 orang yang berlawanan di lapangan, ledakan bisikan pecah di tribun di bawah. Hampir semua orang yang hadir mengenal 2 orang yang sedang tenar di keluarga tersebut. Apalagi setelah kompetisi di bidang seni bela diri, posisi Xiao Yan di keluarga Xiao sudah mapan. Sekarang ketika kita bertemu Xiao Yang, apa hubungan antara kedua belah pihak? Tidak ada yang bisa membuat kesimpulan terlebih dahulu. Mengabaikan komentar berisik di sekitarnya, Xiao Yan menatap lurus ke arah Xiao Yang di seberangnya. Hatinya bergerak, dan sumber ki di tubuhnya segera mulai bekerja. Perasaan tertekan memenuhi udara. Melihat Xiao Yan berdiri dengan tenang di seberangnya, Xiao Yang semakin tersenyum. Selama dia mengalahkan orang di depannya, satu-satunya lawannya adalah Xiao Feng. Dengan baju besinya yang kuat, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan yang terakhir. Pada saat itu, gilirannya untuk duduk sebagai putra keluarga Xiao. Xiao yang tersenyum muram, sementara suara itu jatuh dari mulutnya, dia menggenggam telapak tangan kanannya dari udara tipis. Gas sumber abu-abu yang bergejolak segera mengembun di tangannya, dan kemudian melintasi dadanya. Segera, dia mengembun menjadi sepasang pelindung batu di tubuhnya. Matanya yang dingin juga saling memandang. Aku akan melihat apakah kamu benar-benar sekuat yang kamu tunjukkan dalam pertempuran itu. Melihat Xiao Yan dengan dingin, dia melihat penampilan tenang yang terakhir. Xiao yang mengepalkan tinjunya, dan batu keras abu-abu itu perlahan-lahan menutupinya. Rasa masa menyebar tanpa disadari. Mata Xiao Yan masih hambar, telapak tangannya sedikit diputar, dan penguasa gelap-gelap dan berat muncul. Dengan gelombang, angin kencang segera terbentuk di bawah penggaris depan.
Saat menyapu, itu membawa angin berburu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kursi yang lebih tua. Sadar akan mata Xiaoyan, sang tua, yang telah meneriakkan namanya sebelumnya, tiba-tiba tersadar kembali. Mata tua keruh melihat sekeliling dan tidak memiliki terlalu banyak omong kosong. Awal, suara sesepuh jatuh, dan matanya segera menjadi panas ketika dia melihat dua orang di mimbar. Saya khawatir penampilan dua orang di depan pertemuan klan ini adalah awal dari permainan yang sebenarnya. Tentu saja, saat ini, itu jauh lebih banyak daripada anak-anak biasa di tribun, termasuk Xiao Lei, Xiao Feng dan yang lainnya di barisan depan, dan bahkan Xiao Shaojun dan Xiao Xiu yang berdiri di luar kerumunan. Saat ini, mata mereka juga terfokus pada Xiaoyan. Bahkan beberapa tetua di meja tetua yang menaruh harapan besar pada mereka ada di mata mereka, juga meledakkan kecemerlangan panas. Kemudian, pada saat ini, Xiaoyan dan Xiaoyang di atas panggung juga meledakkan momentum yang dahsyat. Dua gas sumber agung melonjak keluar dari tubuh mereka, seperti dua binatang raksasa yang bertabrakan. Penindasan kuat yang dilepaskan oleh tabrakan tajam dari dua momentum kuat juga mengubah wajah beberapa anak keluarga di mimbar, banyak orang tidak bisa menahan napas. Tubuh Xiaoyan sedikit terpelintir, dan semburan suara renyah terdengar satu demi satu di tubuhnya. Pada saat yang sama, sumber kuat Qi juga mengalir dengan cepat di meridian, dan kekuatan penuh memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan pada penguasa hitam besar yang dipegang di tangannya, ancaman arogansi yang kuat juga dilepaskan keluar, dan kekosongan di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Keheningan di lapangan hanya berlangsung beberapa puluh detik. Tubuh Xiaoyan, memegang penggaris misterius, melesat seperti anak panah, begitu cepat sehingga banyak orang di luar lapangan hanya bisa melihat bayangan gelap lewat. Akhirnya, di atas kepala Xiaoyan, itu jatuh seperti meteorit, dengan dampak teroris yang kuat yang tak tertandingi, di mata yang mengejutkan dari seluruh penonton, itu bertabrakan dengan baju besi batu Xiaoyang. Petik 2. Begitu mereka jatuh, situs tempat mereka berada segera hancur, dan retakan besar seperti sarang laba-laba. Mereka dengan cepat menyebar dari tempat mereka bertabrakan, tetapi dalam sekejap mata, seluruh platform batu benar-benar hancur. Di bawah pukulan berat ini, dampak kuat mendorong tubuh padat Xiao yang mundur lebih dari 10 kaki. Ketika dia berhenti, napasnya, termasuk pelindung batunya, tidak banyak berubah. Jelas, bahkan dengan arogansi Xiaoyan, kekerasan eksternal saja tidak bisa menghancurkan pelindung batu. Menyadari hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Telapak tangannya yang sedikit mati rasa bergetar sedikit, dan menghilangkan semua ketidaknyamanan itu. Ketika dia mendongak, dia melihat seringai di wajah Xiaoyang. Haha, brute force tidak kecil, tapi sayangnya, brute force saja tidak cukup di depanku. Rock armorku tidak rusak pada level yang sama. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan lebih, itu tidak akan membantu. Xiaoyang tersenyum muram, sementara tubuhnya berdiri, dia mengepalkan tinjunya. Duri kerucut tajam mengembun dari depan batu yang berat, dan berubah menjadi pisau batu di lengannya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki serangan dan pertahanan. Mendesis. Pada saat berikutnya, tubuh Xiaoyang bergegas ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Yang terakhir tidak takut, dia memutar penggaris besar di tangannya dan bergegas. Di platform pertempuran, dua sosok kabur melintas, dan penguasa raksasa yang lebar itu mengetuk keras pelindung batu itu. Di antara semburan api, suara tabrakan yang berat terdengar, dan riak energi halus menyebar di titik kontak. Pada saat mereka terhuyung-huyung, wajah Xiaoyan masih tenang, tetapi penguasa raksasa yang terkepal di tangannya melambai dengan keras di belakangnya seperti refleksi yang dikondisikan. Angin kencang merobek udara yang dibawa oleh tepi penggaris yang berat menghantam bilah batu yang menyapu. Ding-ding, penguasa yang berat berputar, dan suara tabrakan yang tajam terdengar. Tubuh kedua orang yang baru saja terhuyung-huyung itu berbalik lagi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, penguasa berat gelap di tangan Xiaoyan telah melambai lebih dari 10 kali berturut-turut. Armor batu Xiaoyan tidak lemah. Itu tidak hanya memblokir pemboman yang akan datang, tetapi juga disertai dengan suara tajam yang memecah udara, energi yang ganas dan tak tertandingi mengejar tenggorokan Xiaoyan. Jika bukan karena latar belakang yang kaya yang terakhir, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri dari badai seperti serangan. Di mimbar, banyak orang melihat dua sosok kabur di lapangan dengan wajah luar biasa.
Dengan kekuatan mereka, tidak banyak orang yang dapat mengenali situasi di lapangan saat ini, tetapi jeda dan tabrakan bola balik yang singkat membuat anak-anak Xiao ini semakin bersemangat, berteriak satu demi satu, dan suasana di lapangan ini juga berkembang pesat. Pada saat yang sama, Xiao Yan di platform pertempuran juga memikirkannya. Jelas, pertahanan armor batu Xiao yang lebih tinggi dari yang dia harapkan. Setelah lebih dari 100 putaran, dia tidak mengambil keuntungan apapun. Dalam hal ini, tidak bijaksana untuk mengendarainya dengan kekerasan saja. Namun, karena itu, di bawah pertahanan ekstrim seperti itu, orang sering mengabaikan kelemahan terbesar mereka. Haha, Xiao Yan, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika Anda menunda seperti ini, Anda hanya akan kehilangan muka pada akhirnya. Daripada mempermalukan diri sendiri, lebih baik Anda mengakui kekalahan sesegera mungkin. Melihat Xiao Yan mengerutkan kening, Xiao Yang tiba-tiba menunjukkan seringai ganas di wajahnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan gas sumber yang ganas segera menyembur keluar dari dalam keluar, terus-menerus memperkaya pelindung batu di permukaan tubuh. Napas sengit juga menyebar darinya. Dalam sekejap mata, bekas luka yang ditinggalkan oleh penguasa berat pada baju besi dengan cepat menyebar. Dengan kekuatan yang agung, itu juga membuat wajah generasi muda yang menderita dari perubahan ini. Di hadapan baju besi Xiao yang sekuat cangkang kura-kura, bahkan jika mereka membombardir dengan ganas, setelah gas sumber yang pertama disuntikkan ke dalamnya, itu akan pulih dengan cepat seperti sebelumnya. Setelah perang pertama, bahkan pertahanan pihak lain tidak dapat dipatahkan. Bagaimana kita bisa menang? Aduh, sepertinya bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu cangkang bajingan orang ini. Saya tidak tahu apakah putra Tuhan bisa mengalahkannya. Melihat situasi di lapangan, banyak orang yang mengharapkan Xiao Yan segera menunjukkan ekspresi kekecewaan. Meskipun situasi perang tidak jelas, itu sama seperti kemarin. Akibatnya, semua orang sudah mengetahuinya, dan bahkan banyak orang telah merencanakan untuk meninggalkan pengadilan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, mata Xiao Feng di barisan depan tribun masih tenang seperti biasanya. Dari perspektif yang terakhir, situasi di lapangan telah sepenuhnya jatuh ke tangan Xiao Yan pada saat Xiao yang mengungkapkan ambisi besarnya. Kekalahan Xiao yang hanya masalah waktu. Selain itu, Xiao Yan belum memberikan permainan penuh untuk kekuatan aslinya. Apakah kamu akhirnya akan serius? Mata Xiao Feng menyipit, matanya tertuju pada Xiao Yan, yang masih berjuang dengan Xiao Yang di lapangan, dan berbisik. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa sumber gas dalam tubuh yang terakhir mengkonsumsi dengan cepat saat ini, yang menunjukkan bahwa pertempuran yang tampaknya membosankan dan monoton ini akan mengantarkan pada titik balik yang menakjubkan. Akui kekalahan, Xiao Yan. Jika baju besi batu tidak rusak, kamu tidak akan pernah menyakitiku. Melihat Xiao Yan, yang tidak dapat menghindari di bawah pelindung batu, wajah Xiao yang bahkan lebih ganas, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti badak. Dan, Xiao Yan mencengkeram penguasa raksasa dengan satu tangan dan dikejutkan kembali oleh kekuatan kuat yang terkandung dalam baju besi Xiao yang sampai terbang keluar dari tangan Xiao Yan. Melihat Juci melepaskan tangannya, banyak anak Xiao yang hadir juga menghela nafas dan mengalihkan pandangan mereka. Bahkan senjatanya terkejut dan terbang keluar. Secara alami, kita bisa membayangkan hasilnya. Namun, pada saat mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, Xiao Yan, yang Xuan Chongqi-nya terpisah dari telapak tangannya, tiba-tiba mengangkat matanya. Ada hawa dingin yang tajam di mata yang gelap, dan telapak tangan lainnya juga menamparkan ke depan saat ini. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Dengan jarak antara keduanya saat ini, telapak tangan Xiao Yan hampir jatuh ke pelindung dada Xiao Yang di saat berikutnya. Sementara telapak tangan dengan lembut melekat padanya, tangisan dingin samar terdengar di mulut Xiao Yan. Telapak tangan patah hati, patah. Begitu tangisan itu jatuh, kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh yang terakhir. Hati Xiao yang tiba-tiba menegang dan rasa robek menyebar. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan wajahnya berubah tajam. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya berkumpul dengan panik menuju jantung, yang cukup untuk menekan energi aneh itu. Tapi hampir pada saat yang sama, sisa kekuatan dari telapak tangan Xiao Yan berdampak pada pelindung batu tanpa syarat. Kemudian, Xiao Yan perlahan mengulurkan jari dan menjentikkannya. Klik, untuk sesaat, dia ditutupi dengan baju besi dan pecah sebagai tanggapan. Titik.
Sudah terlambat. Orang-orang mentraktir orang menonton film untuk makan malam. Monster pelacur putih selalu harus pergi dan kembali terlambat. Paruh pertama dialog agak macet. Isi dialog telah diubah beberapa kali. Tidak memuaskan, tapi hampir sama. Di lapangan, pada saat pelindung batu pecah, ekspresi wajah orang-orang yang hadir langsung mengeras, dan kemudian mata menjadi panas. Armor batu itu rusak, jadi pertempuran yang tidak berubah ini akhirnya menambah sedikit ketertarikan. Kamu, mata marah Xiao yang terbuka lebar, dan kemarahan ganas di matanya tidak disembunyikan. Xiao Yan mengabaikannya, tubuhnya dekat dalam sekejap, dan bahunya menghantam dada yang pertama dengan keras. Kemudian dia mendengar suara tabrakan rendah. Tubuh Xiao yang terbang ke belakang, dan kemudian jatuh dengan keras di atas platform yang rusak. Xiao Yan dengan lembut memutar tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Xuan Chongqi segera jatuh ke tangannya, dan suara penghinaan dimuntahkan. Jika saya mengaku kalah. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berjalan perlahan menuju yang terakhir, mendekat, mengambil penggaris raksasa di tangannya, dan mengikutinya untuk membuatnya kembali. Bang! Ada ledakan kecil, tapi tak terduga, Xiao Yan melawan ciseng besar milik Xiao Yan dengan telapak tangan. Satu tangan secara paksa memblokir pukulan Xiao Yan, dan tubuh yang terakhir berdiri perlahan. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan keganasan. Gaga, kamu adalah yang pertama di antara rekan-rekanku yang mematahkan armorku. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya armor batu yang aku miliki? Dengan seringai menyeringai, saat Xiao Yang mengangkat tangannya ke penggaris yang berat, dia menamparnya lagi. Gas sumber abu-abu segera mengembun di telapak tangannya. Kemudian, dia mundur beberapa langkah. Ho, sekarang setelah kamu mencapai tahap ini, biarkan kamu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Pada saat suara itu jatuh, tubuh Xiao Yang tiba-tiba bergetar, dan napas luar biasa yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tersapu keluar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, tubuh yang terakhir tiba-tiba melesat ke depan, batu itu dengan cepat menutupi lengannya, tubuhnya melayang ke udara, dan sebuah pukulan mengenai kepala Xiao Yan. Sekte Sumber Bintang 4, melihat perubahan mendadak ini di lapangan, wajah semua orang yang hadir berubah. Orang-orang yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Xiao Yang menyadari bahwa tidak heran Xiao Yang tidak takut pada mereka dan dapat memiliki kekuatan seperti itu. Di antara generasi muda dari seluruh keluarga, hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Namun, baik Xiao Lei maupun Xiao Feng tidak menunjukkan banyak kejutan pada saat ini. Meskipun kekuatan Xiao Yang melebihi harapan mereka, tidak diragukan lagi terlalu sederhana untuk melihat Xiao Yan terlebih dahulu. Mari kita tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejauh menyangkut Xiao Lei dan yang lainnya, seberapa besar kekuatan yang mereka mainkan dalam perang dengan Xiao Yan, hati mereka secara alami tahu bahwa kekuatan lotus apinya belum sepenuhnya meletus bahkan pada akhirnya. Setelah Xiao Yan mencoba yang terbaik, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Bagaimana mungkin Xiao Yang menjadi lawan dari karakter yang bahkan membuat mereka terkejut? Dan, ketika penguasa raksasa itu melambai, Xiao Yan tidak terlalu terkejut dengan situasi di depannya. Sementara tubuhnya berbalik, api yang mengamuk tiba-tiba muncul pada penguasa raksasa di tangannya, diikuti dengan menyapu, dan mengguncang kembali Xiao Yang yang jatuh. Kekuatan nyata, apakah sulit? Apakah Anda pikir hanya ini yang saya miliki? Suara samar kata-kata perlahan dimuntahkan. Pada saat tubuh Xiao Yang stabil dan dalam kekosongan di sisinya, sebuah tubuh muncul dalam sekejap. Raksasa Qi jatuh dengan keras di kepala Xiao Yang di bawah bungkusan api. Sementara yang terakhir merasakan napas yang mengerikan, suasana hati seluruh orang tiba-tiba tegang dan meledak pada Qi raksasa itu tanpa ragu-ragu. Dan, berbeda dari sebelumnya, kali ini, ketika tinju Xiao Yang jatuh, kekuatan mengerikan dari penguasa raksasa itu adalah menghancurkan pelindung batu yang menempel di lengannya. Ketika dia terkejut dan tubuhnya dengan cepat mundur, Xiao Yan memegang penggaris yang berat dan menindaklanjutinya dengan metode tubuh yang aneh. Kedua sosok itu bertarung hampir secara langsung, di tangan Xiao Yan, penguasa yang lebar dan kuat itu tidak hanya tidak menunjukkan beban apapun, tetapi juga fleksibel dan dapat diubah seperti pistol panjang. Itu benar-benar rumit, sulit untuk menghindari bahaya terlepas dari bagaimana Xiao Yang mengelak. Armor batu dipadatkan lagi dan lagi, tetapi akan dipatahkan oleh Xiao Yan setiap kali sebelum armor terbentuk.
Hal yang paling menjengkelkan adalah api mengamuk yang melekat padanya. Dia naik ke tubuhnya seperti makhluk hidup. Dalam menghadapi serangan api yang berbeda, Xiao Yang tidak berani sedikit pun kecerobohan. Gas sumber mengalir keluar dengan liar, memadamkan api yang berbeda lagi, dan kemudian digigit oleh api yang berbeda lagi dan lagi. Dalam waktu singkat, ada banyak area di seluruh Xiao Yang, yang menjadi hitam hangus, dan bahkan wajahnya memerah, pasti diserang oleh api yang berbeda. Yuanzong bintang 4 yang mulia dikejar oleh Yuanzong bintang 3. Bahkan baju besi batu yang paling dibanggakannya tidak lagi mampu menahan serangan Xiao Yan, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggumpal. Selain itu, kemarahan Xiao Yang bahkan lebih kuat ketika anak-anak Xiao itu bersorak di tribun. Gemetar dengan Xiao Yan membuat mata Xiao Yang berangsur-angsur merah, dan kemarahannya yang ganas menjadi lebih dan lebih menonjol sampai saat tertentu. "Brengsek, aku bertarung denganmu." Kutukan marah yang mengaum keluar, dan Xiao Yang membanting telapak tangannya ke penguasa besar yang berhadapan langsung. Kekuatan yang kuat di atasnya mengejutkan Xiao Yansheng mundur puluhan langkah. Diikuti dengan cermat, langkah kaki itu menetap, Xiao Yan mengangkat kepalanya, tetapi terkejut menemukan bahwa wajah Xiao Yang tiba-tiba menjadi sedikit merah darah yang aneh. Bahkan di antara mulut dan giginya, ada bekas darah merah. Seperti yang Anda lihat dari seluruh tubuh, tempat itu terbakar oleh api aneh. Pada saat ini, darah segar melonjak dengan cepat, dan akar tendon hijau juga tinggi, dan hampir ingin meledak. Itu terlihat cukup menakutkan. Namun, meskipun dia menjadi seperti ini, Xiao Yang tidak hanya tidak memiliki warna ketakutan, tetapi warna kekerasan di wajahnya lebih kuat. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ganas pada Xiao Yan. Suara Xiao Yang sepertinya berasal dari api penyucian, yang membuat orang merasa dingin di lubuk hatinya. "Kuek, kuek, 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 dukun. Jika Anda bisa memaksa saya untuk menggunakan kemarahan darah, saya akan sepenuhnya menghapus Anda dalam perang ini." Begitu dia berteriak, tubuh Xiao Yang tiba-tiba bergegas. Pada saat yang sama, napas kuat yang dekat dengan 6 sekte sumber bintang juga diisi dari tubuh Qi saat ini. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut di wajahnya. Tanpa diduga, metode rahasia yang dikultivasikan oleh orang ini cukup bagus, tetapi melihat darah mengalir di sekujur tubuh, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Bodoh bahwa metode rahasia ini menganggap dirinya sebagai kerugian. Di lapangan, tubuh Xiao Yang tiba-tiba berlumuran darah juga menarik perhatian semua orang di mimbar. Saat ini, matanya menjadi terpana, dan ledakan bisikan terdengar. "Apakah itu kemarahan darah? Apakah orang ini gila? Dia bisa berlatih hal ini." Kemarahan darah adalah hukum rahasia keluarga yang melarang kultivasi. Meskipun dilarang, itu hanya aturan tidak tertulis di permukaan. Itu tidak akan berdampak apapun. Aku tidak berharap orang ini benar-benar mempraktikkan metode rahasia ini. Menurut kualitas kekuatan darah, kekuatan yang diperoleh setelah melakukan kemarahan darah akan berbeda. Di masa lalu, banyak orang bersaing untuk kultivasi, tetapi karena mereka tahu bahwa hal ini akan merusak kualitas darah, kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk berkultivasi. Di mimbar, beberapa orang yang mengetahui metode rahasia yang digunakan Xiao Yang saat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak disangka pria ini sangat gila untuk bersaing memperebutkan putra dunia. Kemarahan darah, metode rahasia keluarga Xiao, bahkan jauh lebih baik daripada kekuatan yang diperoleh dengan merangsang kekuatan darah di puncaknya. Ini juga membuat keluarga Xiao sangat kuat di daratan saat itu. Tidak terlalu berlebihan untuk melihat dunia dan para pahlawan. Namun, justru karena keberadaan metode rahasia yang aneh inilah kekuatan darah keluarga Xiao secara keseluruhan dengan cepat diencerkan. Meskipun keluarga telah melarang orang mempraktikkan metode rahasia ini selama bertahun-tahun, itu telah menjadi suatu keharusan bagi beberapa tokoh terbawah dalam keluarga karena kekhasannya. Oleh karena itu, metode rahasia ini belum sepenuhnya disegel oleh keluarga. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki bakat horor seperti Xiao Feng dan Xiao Tian. Jika mereka ingin mengejar kekuatan yang lebih kuat setelah kultivasi, kemarahan darah adalah pilihan terbaik.
Meskipun itu akan menghabiskan kekuatan darah mereka yang sudah tipis, jika mereka bisa mendapatkan status yang cukup dalam keluarga, itu akan sangat berharga di mata mereka. Tanpa kekuatan, bahkan dalam keluarga yang terhubung darah ini, juga sulit untuk bergerak. Dari sudut pandang tertentu, kemarahan darah adalah sedotan yang fatal bagi mereka untuk diserahkan. Alasan mengapa mereka menyebutnya putus asa, adalah bahwa begitu mereka gagal, mereka akan mengumumkan bahwa mereka akan kehilangan semua kesempatan untuk berbalik dan menjadi bagian bawah keluarga ini dan bahkan seluruh benua selamanya. Aduh, apakah Xiao yang berjuang begitu keras untuk mendapatkan kekuatan? Pada saat ini, ada desahan kekecewaan di atas meja tetua. Dilihat dari peningkatan kekuatan kemarahan darah Xiao Yang, kekuatan darah di tubuh yang terakhir sudah habis. Mengetahui bahwa tidak mungkin menjadi lawan Xiao Feng sendirian, apakah kamu memilih kemarahan darah? Harus kukatakan, itu bodoh. Xiao Qian menggelengkan kepalanya perlahan, tapi Xiao Yuheng, yang berada di tempat pertama, merasa sedikit tergerak ketika mendengar ini. Dia menatap Xiao Yang yang ganas di lapangan, jari-jarinya mencengkeram pegangan, dan matanya tampak rumit. Apakah itu bodoh, atau tidak ada pilihan? Sistem seleksi keluarga yang ketat telah memungkinkan orang-orang kuat alami ini di atas panggung untuk menentukan posisi mereka dalam keluarga pada awal pertumbuhan mereka. Mereka telah dicari oleh banyak orang sejak kecil, dan mereka masih akan duduk di kursi yang pertama. Apa pentingnya kecelakaan seperti Xiao Feng dalam keseluruhan proses sejarah? Seluruh keluarga melanjutkan, kegagalan turun-temurun, yang bodoh ini, dan kemerosotannya hanyalah masalah waktu. Ho, di lapangan, dengan napas Xiao Yang, pada saat ini, bahkan udara bergetar, dan kekuatan yang kuat bergejolak seperti magma di dalam tubuh. Merasakan energi yang kuat mengalir di tubuhnya, Xiao Yang tidak bisa menahan senyum ganas di sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat matanya yang diselimuti warna darah. Matanya yang sangat dingin menatap Xiao Yan di seberangnya. Getaran serak menyebar, membuat gendang telinga orang-orang yang hadir tergelitik. Selama aku bisa menang, aku bisa membayar harga yang besar. Dengan genggaman dari udara tipis, batu merah bercampur kabut abu-abu dengan cepat mengembun di bawah telapak tangannya, dan batu pecah dengan cepat mengembun menjadi senjata panjang, di mana jejak energi darah berenang tanpa batas, seperti ular darah. Dengan putaran pergelangan tangan, badan pistol itu berputar. Pada saat mengangkat, ujung pistol yang dingin menunjuk ke arah Xiao Yan di seberangnya. Dalam sepasang mata merah yang menonjol, niat membunuh Ling Lai menjadi semakin kuat. Sua, sementara Xiao Yan melihat yang terakhir, tubuh Xiao Yang tiba-tiba berkedip. Pada saat suara pecah, wajah polos Xiao Yan tampak sedikit tegang. Saat kakinya berubah, langkah Tianjue segera terlihat, dan tubuhnya langsung menghilang di tempatnya. Hampir pada saat yang sama, bayangan manusia tiba-tiba muncul seperti hantu. Pistol panjang yang terbungkus darah menembus gambar sisa yang ditinggalkan oleh Xiao Yan di situ. Angin senjata sengit di atasnya menembus kekosongan lebih dari 10 kaki. Kekuatannya yang kuat menakutkan. Dalam hal ini, pecahnya pertempuran yang tiba-tiba di lapangan juga mengubah wajah banyak orang di tribun. Pada saat ini, kecepatan dua orang di tribun tampaknya telah melebihi kognisi sebagian besar dari mereka. Sehingga begitu kecepatan pecah di kedua sisi, yang bisa mereka lihat hanyalah dua lampu kabur. Kecepatan yang luar biasa, dengan ledakan suara yang mengejutkan, dalam kekosongan di sisi lain dari platform pertempuran, Xiao Yan melangkah keluar perlahan, tampak sedikit terkejut pada Xiao Yang. Dari metode tubuh yang ditunjukkan oleh yang terakhir saat ini, itu benar-benar tidak lebih lemah dari Xiao Lei dan yang lainnya. Bersenandung. Ketika pukulan itu gagal, Xiao Yang berbalik perlahan dengan wajah dingin dan menatap Xiao Yan tidak jauh. Tubuh pistol bergetar dan berkata dengan marah. Bisakah kamu bersembunyi saja? Mencium pidato itu, Xiao Yan perlahan mengangkat busur di sudut mulutnya, mundur setengah langkah, dan mengangkat penggaris raksasanya perlahan, menghadap ke belakang dengan pistol panjang. Bang! Begitu ujung pistol diambil, sepotong kerikil pecah di kaki, dan menembak Xiao Yan seperti meteor. Penguasa raksasa terbang ke udara, dan angin kencang yang tak terlihat terbentuk di bawah tepi penggaris. Kemudian batu itu jatuh dengan keras, dan menghancurkan kerikil yang dihancurkan menjadi bubuk dan menyebarkannya. Mendesis. Pada saat bubuk itu tersebar di seluruh langit, lampu merah tiba-tiba melintas di debu. Tombak berdarah itu menembus bubuk di seluruh langit, membaginya menjadi dua,
dan menunjuk kunci tubuh Xiao Yan dengan mesin pembunuh yang ganas. Wajah Xiao Yan tidak berubah sama sekali. Penggaris raksasa di tangannya berbalik lagi, ujung penggaris melambai, dan penggaris dan mang melesat keluar, terus terhubung ke yang terakhir. Ding-ding. Dalam semburan api, suara tabrakan yang jelas bergema lagi, dan tabrakan antara keduanya menjadi semakin intens. Setiap kali senapan panjang bersentuhan dengan penggaris berat, langkah kaki mereka mundur dengan cepat, dan telapak kaki mereka jatuh, meninggalkan lubang yang mencolok di platform yang sudah rusak, dan retakan yang pecah di sekitarnya menjadi semakin besar. Bang! Dengan ledakan keras, kedua orang itu dengan cepat keluar dari satu sama lain lagi, mundur 100 langkah, di mana mereka menetap, tanah di bawah kaki mereka benar-benar retak, dan kaki besar itu ditutupi dengan api. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, mereka mengambil penggaris dan tenda yang luar biasa, dan kemudian melambai dari surga ke bumi, dan kemudian meledakkan hutan pegunungan berdarah di depan mereka. 7 penguasa langit yang rusak. Batu mengaum. Berdengung. Dalam tabrakan ini, Xiao Yan tidak membuat reservasi apapun. Dia melakukan yang terbaik. Di mana dia lewat, platform pertempuran di bawah kakinya benar-benar terputus. Tanah meleleh dengan cepat di bawah nyala api yang berbeda, dan magma yang melonjak jatuh seperti air terjun. Magma tumpah. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatapnya. Pada saat ini, Xiao yang di seberangnya menatapnya dengan gila. Senyum ganas dari sudut mulutnya semakin menembus. Kemudian saat berikutnya, paus batu, Xiao yang berkata, tanah di bawah kaki Xiao Yan tiba-tiba jatuh, dan tanah di sekitarnya dengan cepat ditarik ke atas, membentuk mulut berdarah. Dalam sekejap mata, Xiao Yan menelannya di tempat. Untuk sesaat, wajah semua orang di lapangan tiba-tiba mengeras. Mati. Di platform pertempuran, Xiao Yang tampak gila. Semburan darah yang tiba-tiba menelan Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan tidak mengharapkannya. Xiao Yan, langit dan bumi tidak baik. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku hanya menyalahkanmu karena tidak menghalangi jalanku. Akibatnya, itu hanya salahmu. Puff. Namun, tepat sebelum kata-kata di mulut Xiao Yang akan jatuh, tanah yang menelan Xiao Yan merayap dengan aneh dan keras. Tanah yang keras tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Kemudian dengan cepat berubah menjadi merah dan berubah menjadi lautan magma dan api. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung, sesosok yang terbungkus api keluar darinya. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Xiao yang langsung mengeras. Dia menatap bayangan Tao yang jatuh di tanah, dan suasana hatinya tiba-tiba tenggelam saat ini. Di bawah perhatian publik, sosok itu keluar perlahan, dan api di bawah kakinya dengan cepat melelehkan tanah tempat dia mendarat, dan magma meluap hingga nyala api menghilang. Tanah di belakangnya tampaknya telah diaspal menjadi jalur api. Kamu, wajah Xiao yang sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan cara seperti itu, Xiao Yan pada akhirnya masih aman. Ini tidak melarangnya untuk merenung dan meragukan. Apakah benar Xiao Yan yang memenangkan perang dengan Xiao Lei dengan kekuatannya sendiri? Mengabaikan suasana hati Xiao Yang saat ini, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yang, yang masih memegang pistol panjang. Wajahnya jelek, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Namun, di bawah senyum ini, ada rasa dingin yang tak ada habisnya. Menurut serangan Xiao Yang sebelumnya, jelas bahwa dia ingin mengambil nyawanya. Orang ini gila sedemikian rupa untuk menang. Bahkan jika itu bisa dimaafkan, perilaku berlebihan seperti itu membuat hati Xiao Yan benar-benar dingin. Tampaknya dia telah memperhatikan perubahan emosional Xiao Yan. Otot-otot di wajah Xiao yang mau tidak mau berkedut. Sambil melangkah mundur, dia juga dengan cepat memobilisasi sumber gas yang tersisa di tubuhnya. Sepasang mata merah melihat ke depan, dan mata yang tidak mau dan ganas masih kuat. Untuk hari ini, berapa hari dan malam dia tetap terjaga dan berlatih dengan gila-gilaan, sehingga dia bisa menukar kemenangan hari ini. Bahkan jika situasi ini telah datang, sama sekali tidak mungkin untuk memintanya mengakui kekalahan. Aduh, bocah ini punya ketekunan, tapi dia tidak cukup baik. Jika keluarga bisa lebih merawatnya di masa depan, dia mungkin bisa diselamatkan. Pertama-tama, Xiao Yuheng memandang Xiao Yang di lapangan, menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata. Begitu dia mengatakan ini, beberapa tetua keluarga di satu sisi mengangguk lagi dan lagi. Mereka sangat optimis tentang Xiao Yang di lapangan. Tanpa sumber daya kultivasi yang unggul,
sangat manusiawi untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat seperti itu. Selain pikiran sempit ini, sisanya bisa disebut poin. Jika mereka dapat dibujuk, di masa depan, itu mungkin menjadi pria kuat lainnya dalam keluarga. Di lapangan, dengan konfrontasi antara keduanya saat ini, suasana di platform pertempuran menjadi tegang lagi. Bau mesiu yang kuat memenuhi udara. Pada saat ini, semua orang harus tahu bahwa tabrakan berikutnya akan menentukan kepemilikan pemenang akhir duel. Aku, Xiao Yang, telah berlatih keras selama ribuan hari dan malam sehingga aku bisa naik tahta putra dunia hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku sebelum itu. Darah dan air mata di matanya mengungkapkan bahwa dia sama ganasnya dengan binatang buas. Xiao Yang menatap Xiao Yan di depannya. Suasana hatinya telah mencapai batas menjadi liar. His, penguasa raksasa itu melambai secara horizontal. Xiao Yanling memandang Xiao Yang di seberangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengatakan tidak mungkin bagi saya untuk mengakui kekalahan. Mengaum, begitu suara Xiao Yan jatuh, yang terakhir tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dalam di tenggorokannya. Darah di matanya melonjak, telapak tangannya mencoba yang terbaik untuk memegang Longgun, dan kemudian backhandnya melemparkan Longgun ke depan. Pada saat ledakan suara, pistol panjang itu hanya beberapa meter dari tubuh Xiao Yan. Itu dengan mudah menembus kehampaan dengan suara yang tajam dan menusuk, tembak langsung ke kepala Xiao Yan. Garis pandang menatap pistol panjang dengan cepat membesar di matanya. Xiao Yan memiringkan penguasa raksasa itu sedikit di tangannya. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan penguasa raksasa itu tiba-tiba terangkat. Metode penggaris konsisten dan pelangi sangat ganas hingga 9 kaki. 9 kaki menghancurkan langit, 7 kali mematahkan penguasa langit, 7 kaki berturut-turut. Kekuatannya paling banyak sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat roh tingkat lanjut. Namun, karena Xiao Yan menembus 9 kaki, rantai 9 kaki adalah level Italia yang sebanding. Sekarang ketika menghadapi Xiao Yang saat ini, 9 kaki keluar, hasilnya bisa dibayangkan secara alami. Bang, Xiao Yang mencoba yang terbaik untuk menyerang dan mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi raw begitu. Dalam menghadapi 9 kali Xiao Yan melanggar penguasa langit, dia masih sulit dikalahkan. Hanya dalam beberapa napas, semua kekuatan yang terkandung di badan senjata habis, dan penguasa yang tersisa dan tenda tanpa ampun menghancurkan senjata panjang dalam sekejap. Mengaum, matanya benar-benar gila menatap Cimang yang luar biasa yang masih meledak setelah mematahkan pistol panjang itu. Mulut Xiao yang mengaum dengan enggan. Darahnya kembali mendidih kali ini. Dia menunjukkan kemarahan darahnya lagi dan melakukan semua yang dia bisa untuk menang bahkan jika dia menghabiskan darahnya. Di tribun, termasuk kursi penatua, banyak orang tidak tahan melihat pemandangan gila ini di lapangan. Untuk memenangkan permainan ini dan menjadi putra dunia, orang ini benar-benar tidak bisa mati. Di barisan depan tribun, Xiao Feng, yang telah lama duduk, akhirnya bangkit perlahan saat ini, melihat pemandangan di lapangan ini dengan mata yang sedikit rumit dan menghela nafas perlahan. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan dingin. Meskipun tidak ada tindakan, tenda kaki yang tiba-tiba tidak terlihat sama sekali. Pada saat ini, Xiao Yang tidak lagi layak untuk ditembak. Namun, pada saat ini, Medan dengan panik mengerahkan kekuatan darah di tubuhnya, dan Xiao Yang, yang ingin melakukan semua yang dia bisa, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajah pucat seperti kertas juga menjadi merah dalam sekejap, dan kemudian batuk beberapa suap darah. Begitu tubuhnya lunak, dia jatuh ke tanah. Membantu orang, kemenangan atau kekalahan telah ditentukan, dan seluruh hadirin terdiam. Semua orang tercengang pada adegan ini di lapangan dan bingung. Pada saat ini, kemenangan atau kekalahan tampaknya kurang penting bagi mereka, Sua. Xiao Yan berbalik dan turun dari peron. Pada saat berpisah, sebuah pita terbang keluar dari jari-jarinya dan jatuh ke pelukan sesepuh di samping Xiao Yang. Melihat adegan ini, beberapa orang di meja tetua akhirnya tidak bisa duduk diam. Mereka bergegas turun dan membantu Xiao Yang naik. Setelah beberapa eksplorasi, wajah beberapa tetua tidak terlihat bagus. Jelas, situasi Xiao Yang saat ini sangat buruk. Melihat ini, beberapa tetua tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpana. Ketika mereka melihat ke atas, mereka hanya melihat bagian belakang Xiao yang jatuh dari panggung.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.